Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari COVID-19. Sobat Cyber, hari ini saya baru dikasih tahu sama kawan saya gitu. Kebetulan kawan saya ini salah satunya adalah profesor, satunya lagi adalah jenderal bintang 3. Yang profesor dan jenderal bintang 3. Ternyata akun WhatsApp-nya itu diambil alih oleh orang lain. Dan dia meminta kalau misalkan ada permintaan transfer uang, permintaan pulsa dari nomornya yang lama, minta kita abaikan. Nah, Sobat Cyber pernah mengalami nggak itu? Akun WA-nya diambil alih, kemudian akun Instagram-nya diambil alih, akun Facebook-nya diambil alih, akun Twitter-nya diambil alih, dan akun-akun internet lainnya diambil alih. Nah, kalau Sobat Cyber penasaran bagaimana cara mengamankan diri kita, bagaimana cara mengamankan akun-akun kita dari pengambil alihan oleh orang lain, kita saksikan sampai selesai konten ini. Kita tahu banyak modus yang digunakan orang untuk melakukan take over akun kita. Mereka bisa menggunakan phishing. Sistem phishing itu sistem yang seolah-olah kita diminta untuk ngeklik link tertentu. Biasanya link itu isinya adalah hadiah, atau link itu promosi besar-besaran, diskon dan lain-lain, barang murah begitu, yang meminta kita untuk mengklik link tersebut sehingga mereka bisa mengambil alih akun kita. Atau misalkan mereka melakukan social engineering begitu. Mereka nelpon kita, minta kode OTP yang kita miliki, mereka bilang katanya itu kode game dan lain-lain begitu. Banyak cara yang bisa digunakan orang untuk melakukan take over akun-akun yang kita miliki. Cara kita mengamankan akun-akun internet yang kita miliki, baik itu akun media sosial atau akun email atau akun apapun lah begitu, sangat simple sekali, sangat gampang sekali. Apa itu? Aktifkan two-factor authentication. Apapun namanya beda-beda memang kadang-kadang gitu. Two-factor authentication itu kalau di WA namanya two-step verification gitu. Ya, mirip-mirip lah. Pokoknya ini adalah autentikasi 2 langkah. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan ada orang lain mau mencoba mengambil alih akun kita gitu. Mereka sudah tahu nomor handphone kita nih gitu. Mereka sudah punya data-data pribadi kita. Mereka mau melakukan take over akun yang kita miliki. Pasti mereka akan install di handphonenya sendiri dong ya. Mereka nginstal, kemudian dimasukkan nomor handphonenya, kemudian begitu di-okein, mereka minta kode OTP. Nah, kode OTP itu kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kode OTP itu perlu kita rahasiakan gitu. Bukan perlu lagi sih, wajib kita rahasiakan. Kode OTP itu hanya kita dan Tuhan yang boleh tahu. Artinya siapa? Siapapun tidak boleh tahu. Artinya siapapun itu, baik itu pemilik platform, kemudian orang dari manajemen kantor yang pemilik aplikasi itu, atau siapapun nggak boleh tahu. Hanya kita yang boleh tahu. Sehingga ketika nanti misalkan ada tiba-tiba ada telepon nih ngaku dari Mbak Alfamaret, bilang, "Pak, itu tadi salah transfer kode game, tolong dikirimkan kembali Pak," gitu. Karena orang Indonesia ini baik biasanya, 6 angka kode OTP itu dengan enak aja diberikan. Oh ya, ini silahkan diambil lagi gitu. Padahal itu adalah kode OTP kita. Nah, kalau ternyata kode OTP kita itu diberikan kepada orang tersebut, apa yang terjadi? Ya langsung diambil alih. Langsung WA di handphone kita akan log out, diambil alih ke handphone yang baru, pemilik yang install aplikasi WhatsApp milik kita di miliknya dia sendiri gitu, di handphonenya dia sendiri gitu. Dan ketika mereka mengaktifkan two-step verification, two-factor authentication, kita nggak bisa ngambil alih lagi gitu. Nah, oleh karena itu sebelum diambil alih, aktifkan ini two-factor authentication, two-step verification. Wajib hukumnya. Kalau kita sudah mengaktifkan two-step verification ini atau two-factor authentication ini gitu, ketika ada orang lain yang mau melakukan take over akun kita, mereka dapat nomor handphone kita, mereka punya data-data kita, mereka berhasil mendapatkan OTP kita dengan berbagai cara gitu. Ada satu kode lagi yang mereka harus miliki, yang mereka harus input ke dalam aplikasi tersebut gitu, yang hanya kita sendiri tahu gitu. Hanya di otak kita yang tahu, atau hanya di device handphone kita yang tahu gitu. Karena two-factor authentication itu bukan hanya kita memasukkan kode gitu, tapi juga bisa kita menginstal aplikasi. Misalkan
Google Authenticator gitu. Itu bisa kita install sehingga itu akan berubah setiap beberapa detik gitu, sehingga orang tidak akan mudah untuk melakukan cracking terhadap kode-kode yang dihasilkan oleh Google Authenticator tersebut gitu. Caranya sangat mudah sekali. Ikutin ya. Dan terapkan di handphone Sobat Cyber. Kalau misalkan Sobat Cyber menonton ini menggunakan handphone, catat gitu karena nggak susah caranya. Yang pertama, buka WA-nya, WhatsApp-nya kita buka gitu. Kemudian setelah WhatsApp kita buka, ada setting di situ, bahasa Indonesianya pengaturan kalau tidak salah. Kebetulan saya bahasa Inggris di sini, sesuaikan aja ya gitu. Klik setting gitu. Begitu klik setting, klik account. Nah, di account itu nanti akan ada beberapa pengaturan begitu. Kita pilih two-step verification. Udah. Nah, begitu two-step verification, kemudian kita enable. Kebetulan saya sudah melakukan enable gitu. Jadi kalau Sobat Cyber belum, enable, klik enable. Begitu diklik enable, nanti kita akan diminta memasukkan 6 PIN yang harus kita ingat ya. Harus kita ingat gitu. Ya, nggak apa-apa lah, mirip-mirip angka-angka yang kita kenal nggak apa-apa lah gitu. Yang pasti itu harus kita ingat benar gitu. Jangan sampai lupa gitu. Tapi ya jangan keterlaluan memasukkan tanggal lahir kita gitu ya. Janganlah. Masukkan kode yang gampang kita ingat tapi tidak ada hubungannya dengan kita sehingga orang susah untuk menebaknya gitu. Nah, setelah itu tinggal balik lagi. Udah selesai. Insya Allah WhatsApp Sobat Cyber tidak akan bisa diambil alih oleh orang lain gitu. Bisa sih, cuma susah sekali. Itu harus menggunakan sistem yang namanya Pegasus gitu. Yang sistemnya untuk mengambil alih itu, untuk menyadap itu harganya lebih dari 600 miliar gitu. Gak mungkin orang mau ngambil alih WhatsApp gitu, mau nipu beberapa juta modalnya 600 miliar gitu. Gak akan mungkin gitu. Nah, tambahan lagi Sobat Cyber, selain kita mengaktifkan two-step verification, ada satu lagi tambahan yang bisa memperkuat akun kita dari pencurian pihak lain atau orang lain begitu. Dan juga bisa menjaga privasi kita. Apa? Yaitu kita membatasi invite dari orang lain untuk meminta kita menjadi masuk grupnya mereka gitu. Nah, itu kadang-kadang mengganggu tuh. Ya kan? Kadang-kadang orang tiba-tiba memasukkan kita ke dalam satu grup WA gitu, yang sebenarnya kita tidak ingin masuk ke dalam grup itu gitu. Yang kita tidak kenal siapa isi orang-orang di dalamnya gitu. Tapi karena kita sudah terlanjur masuk dan kita lihat di situ ada teman kita, kadang-kadang kita nggak enak mau keluar. Kita mau leave itu kayak nggak enak banget gitu, ya kan? Nah, sebelum itu terjadi, ya kan? Sebelum itu terjadi, lakukan langkah-langkah ini. Kita perlu membatasi undangan grup gitu. Caranya gampang di WA. Klik setting lagi. Begitu habis klik setting, kita klik account sama. Kemudian kita klik privacy. Ini bahasa Indonesianya kira-kira terjemahan dari inilah ya gitu. Kemudian dari privacy kita klik grup. Nah, di grup itu jangan pilih everyone karena defaultnya itu everyone. Pilih hanya my contacts gitu. Jadi yang bisa invite kita itu adalah hanya orang-orang yang ada dalam kontak kita. Sehingga orang lain yang mau nyoba-nyoba masukkan kita, karena nomor kita ini kan udah menyebar kemana-mana nih. Udah, waduh, 91 juta nomor handphone yang ada di Tokopedia, 15 juta nomor di Bukalapak gitu. Berapa puluh juta nomor di aplikasi lain sudah bocor begitu, menyebabkan semua orang ngerti nomor handphone kita gitu. Dan mereka kadang-kadang memaksa kita masuk dalam grup yang mereka buat gitu. Biasanya grupnya itu adalah grup scam gitu, grup bisnis atau grup apa, padahal itu grup penipuan. Nah, supaya tidak terjadi, hanya pilih my contacts gitu. Atau misalkan kita mau lebih detail lagi, kita milih my contacts kecuali si A gitu. Kita bisa pilih kecuali. Kenapa? Karena kadang-kadang kita juga punya temen nih yang dia suka banget bikin grup gitu. Apa aja dibikinin grup ini, bikin grup itu, bikin grup gitu. Sebel kita kadang-kadang gitu. Nah, kita batasi di my contact gitu, kecuali si ini gitu. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, sudah kita klik hanya kontak yang bisa membuat grup kita gitu. Nah, kita bisa sedikit membatasi privasi kita. Tidak sembarangan orang bisa memasukkan kita ke dalam grup-grup yang mereka buat. Setelah kita mengamankan WA, selanjutnya kita akan mengamankan akun Facebook yang kita miliki. Ini penting nih. Pengguna Facebook di Indonesia sudah lebih dari 130 juta orang gitu. Dan sekarang Facebook
selain digunakan untuk kehidupan bersosial begitu, juga banyak digunakan untuk bisnis. Nah, jangan sampai akun yang kita gunakan untuk bisnis ternyata bisa diambil alih oleh orang gitu. Oleh karena itu harus kita amankan supaya tidak bisa di take over oleh siapapun orang di dunia ini, sehebat apapun dia punya kemampuan. Nah, caranya seperti ini, gampang. Kita buka Facebook, kemudian kita klik tiga titik di pojok kanan atas gitu. Kemudian kita pilih di setting and privacy gitu, atau di bahasa Indonesianya apa ya, pengaturan personal begitu. Nah, ini tinggal kita klik, nanti kita mau ngapain nih, kita klik setting. Kemudian setelah klik setting, yang pertama adalah kita perlu mengaktifkan login alert gitu. Buat apa kita mengaktifkan login alert ini? Supaya kalau misalkan ada device lain begitu yang tidak kita kenal gitu, atau device manapun lah gitu, yang ternyata dia login menggunakan akun kita, langsung alert di akun Facebook kita gitu. Sehingga kita tahu, oh, ini ada yang login nih menggunakan akun Facebook saya nih. Loginnya ada di daerah mana, biasanya dikasih tahu tuh lokasinya tuh. Di daerah ini menggunakan device ini gitu. Wah, itu bukan punya kita tuh. Nah, itu kita bisa tahu kalau kita mengaktifkan login alert. Caranya bagaimana? Caranya gampang sekali. Nah, dari setting tadi kita tinggal masuk ke panel security gitu. Sebenarnya macam-macam bentuknya, ada security, ada password and security gitu. Kita pilih aja itu password and security gitu. Kemudian kita pilih get alerts about unrecognized login gitu. Intinya adalah kita akan men-setting ada alert kalau ada device-device atau ada login-login yang menggunakan akun kita gitu. Nah, itu tinggal kita klik. Kemudian setelah kita klik, tinggal kita aktifkan gitu. Notification-nya kita aktifkan gitu. Tinggal kita klik ya, kalau misalkan ada login tempat lain, kita pilih get notification. Udah, itu save. Nah, itu yang pertama, aktifkan login alert. Yang kedua, aktifkan seperti biasa, wajib hukumnya nih, aktifkan two factor authentication gitu. Caranya juga sama, dari menu security tadi, kemudian kita pilih use two factor authentication gitu. Tinggal kita pilih two factor authentication. Kemudian di situ kita aktifkan. Aktifkannya menggunakan apa? Ada beberapa pilihan. Menggunakan authentication application, misalkan menggunakan Google Authenticator gitu, bisa kita download aplikasinya free dan gratis gitu. Atau kita bisa menggunakan text message gitu. Nanti dia akan kirim SMS ke kita gitu kalau misalkan kita akan login menggunakan akun kita gitu, atau misalkan ada device lain yang akan login menggunakan akun kita, dia akan mengirimkan kode yang dibutuhkan untuk login ke nomor handphone kita. Kemudian kita juga bisa mengset password dengan security key gitu. Nah, tinggal pilih salah satu aja. Ini saya memilih text message gitu. Jadi kalau orang mau login, dia akan mengirimkan message dulu ke handphone saya ini, nomor saya ini gitu. Orang lain mungkin tahu nomor handphone saya, tapi dia tidak punya nomor saya gitu, ya kan? Sehingga ketika mereka mau mencoba mengambil alih, mereka nggak bisa karena kode itu dikirimkan ke nomor handphone saya. Tinggal klik continue. Udah, tinggal kita confirm, selesai urusan gitu. Nah, selanjutnya selain two factor authentication, kita perlu tahu juga bahwa kadang-kadang gitu kita menggunakan akun Facebook kita ini ke beberapa device gitu. Bahkan kadang-kadang kita lupa device mana yang kita pernah pakai gitu. Atau misalkan kita punya pasangan gitu. Oh ya, kita saling terus terang nih, buka-buka rahasia. Kamu install akunku ya, aku install akun kamu ya gitu. Sama-sama install gitu. Tapi setelah itu berantem gitu. Setelah berantem, waduh gimana nih, dia punya akun kita nih. Nah, caranya gampang. Kita bisa mengakhiri sesi di semua perangkat gitu. Caranya bagaimana? Seperti biasa. Kita masuk ke settingan password and security gitu. Kemudian di situ ada settingan where you log in gitu. Tinggal diklik see all gitu. Kalau bahasa Indonesianya Bahasa Indonesianya itu keamanan dan login gitu. Ternyata bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, di situ kan ketahuan tuh device-device
yang login menggunakan akun kita gitu, atau yang pernah login menggunakan akun kita. Nah, tinggal kita klik log out of all session. Begitu kita klik jebret gitu, semua device gitu, baik itu handphone, browser, komputer begitu, yang login menggunakan akun kita akan otomatis log out semuanya gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka mau login gitu, dan mereka tidak tahu password yang kita miliki, kadang-kadang kita sudah mengganti passwordnya kan gitu, mereka tidak tahu password yang kita ganti, kita miliki gitu, ya mereka nggak akan bisa login lagi. Hanya kita yang hanya bisa login ke akun kita sendiri. Selanjutnya, settingan yang perlu kita atur adalah kita perlu ngeset kira-kira siapa di antara teman kita yang bisa kita percaya gitu, yang bisa kita masukkan ke Facebook milik kita. Kalau ternyata Facebook kita itu nggak tahu gimana caranya di take over oleh orang lain atau di hack oleh orang lain gitu. Nah, sehingga akun yang kita masukkan itu, trusted contact itu, akun teman kita itu bisa digunakan untuk membantu merecovery akun kita yang sudah dicuri oleh orang lain. Bagaimana caranya? Sama. Di settingan password and security, kemudian kita pilih ada choose 3 or 5 friends to contact if you are logged out gitu. Jadi kita diminta untuk memilih 3 sampai 5 orang kawan kita gitu dalam friend list Facebook kita gitu, yang itu bisa kita minta bantuan kalau ternyata kita tidak bisa login ke dalam akun Facebook kita gitu ya. Klik itu. Setelah kita klik, kemudian tinggal kita pilih choose trusted contact gitu, atau pilih kontak yang terpercaya. Begitu kita pilih, nanti akan ada pilihan tuh, kita memasukkan siapa saja gitu. Kita diminta untuk memasukkan password kita dulu. Begitu kita masukkan password, sudah itu kita masukkan akun-akun teman kita yang kita percaya, yang nanti bisa membantu kita untuk merecovery kontak kita kalau kontak kita hilang atau kita tidak bisa login. Gampang kan gitu. Selanjutnya Sobat Cyber, kita juga menurut saya perlu setting agar akun Facebook kita tidak dibanjiri oleh informasi-informasi sampah atau informasi-informasi jualan yang tidak jelas gitu, atau orang yang men-tagging kita dengan tidak jelas gitu. Nah, bagaimana cara membatasinya? Gampang. Pokoknya semuanya gampang lah di sini lah gitu. Tinggal diikuti saja. Klik setting and privacy gitu. Kemudian setelah kita klik setting, kita tinggal pilih audience and visibility gitu. Nah, setelah dari audience and visibility, kita tinggal pilih profile and tagging. Nah, situ akan banyak pilihan nih. Siapa saja yang bisa mengepost gitu, bisa posting ke profile kita gitu. Siapa yang bisa melihat posting-posting di dalam profile kita gitu. Nah, ini bisa kita setting nih. Jangan di-set semuanya everyone gitu. Kalau bisa kita set hanya untuk teman-teman yang kita percaya aja gitu. Misalkan kita set who can post on your profile gitu. Siapa yang bisa ngepost ke profile kita gitu. Ya, kita bisa pilih hanya friend gitu. Kemudian siapa yang bisa melihat gitu posting-posting lain di profile kita gitu. Nah, jangan pilih everyone. Pilih aja friend gitu, sehingga lebih private posting-posting kita tersebut gitu. Tagging pun juga sama. Siapa yang bisa melihat posting kita gitu, yang bisa melakukan tagging terhadap akun kita gitu. Nah, itu jangan kita klik everyone gitu. Semua orang bisa ngirim sampah ke kita, bisa nge-tag kita gitu. Pilih aja friend gitu. Atau misalkan kalau lebih dalam lagi bisa pilih friend kecuali siapa gitu. Itu lebih meminimalisasi lagi gitu. Nah, kalau itu sudah kita set gitu ya, insya Allah profile kita gitu, akun kita tidak akan dibanjiri oleh informasi-informasi sampah atau jualan-jualan yang tidak jelas. Kita sudah melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap akun-akun yang kita miliki. Tadi kan kita membahas WhatsApp, membahas Facebook. Ternyata Instagram pun juga gampang kalau kita ngamankan. Caranya nggak jauh beda lah dengan apa yang tadi kita bahas gitu. Twitter pun juga sama, nggak jauh beda. Semuanya ada di menu setting atau di menu security gitu. Itu tinggal kita setting, aktifkan tuh step verification,
atau two factor authentication, dan selesai gitu. Nah, sekarang ada masalah. Bagaimana kalau ternyata gitu kita merasa bahwa akun kita ini diambil alih oleh orang lain gitu. Atau misalkan kita merasa akun kita ini diakses oleh orang lain. Begitu. Nah, kan kita nggak tahu siapa yang mengakses, tapi kita ngerasa ini ada login alert yang berkali-kali nih, ada orang mengakses kita nih gitu. Nah, kita bisa report kepada pemilik platform supaya mereka melakukan audit terhadap akun kita gitu. Supaya mereka bisa mengembalikan akun kita kalau misalkan akun kita sudah terlanjur dicuri. Nah, untuk Facebook gampang sekali gitu. Itu ada di settingan password and security. Kemudian kita pilih yang paling bawah gitu, get help gitu untuk mendapatkan bantuan. If you think that your account has been hacked, artinya kalau kita mengira akun kita ini dihack gitu, tinggal klik ini aja gitu, pilihan ini. Nah, kemudian setelah kita klik pilihan ini, kemudian ada beberapa pilihan. Salah satunya adalah someone else, orang lain gitu, got into my account, masuk ke dalam akun kita without my permission, tanpa permission dari kita, tanpa izin dari kita. Tinggal klik gitu aja. Tinggal kita klik, kemudian pilih continue gitu. Nah, kemudian nanti akan ada tombol get started gitu atau mulai. Ya udah tinggal kita ikutin langkah-langkahnya gitu. Nanti begitu kita ikuti sampai selesai, Facebook akan mereview akun kita. Mereka akan melakukan checking terhadap akun kita. Kira-kira siapa yang unauthorized gitu, yang tidak mendapatkan izin kita untuk mengakses akun kita gitu. Nah, itu bisa kita lakukan untuk Facebook. Selanjutnya adalah Instagram. Bagaimana kalau ternyata akun Instagram kita diambil alih oleh orang lain sehingga kita tidak bisa melakukan akses. Kan bingung nih, kita buka Instagram di handphone kita nggak bisa login gitu. Nah, kemana kita harus reportnya gitu? Nah, caranya gampang. Karena ini agak beda sedikit nih, Sobat Cyber gitu. Karena kita tidak bisa mengakses di handphone gitu, di aplikasi Instagram, oleh karena itu kita buka browser. Bisa di handphone, bisa di komputer gitu. Buka browser, alamannya adalah help.instagram.com. Begitu kita buka browser, kemudian kita ketik nih di kolom search-nya gitu. Kita ketikkan sepertinya akun Instagram saya diretas. Ketik itu aja. Nah, begitu kita ketik nanti akan ada option pilihan, kita tinggal klik gitu. Atau kita tinggal tekan enter juga nggak apa-apa. Nah, nanti akan ada pilihan, ada beberapa macam pilihan nih gitu. Nah, yang paling atas nanti akan ada help yang membahas sepertinya akun Instagram saya diretas. Tinggal kita klik, kemudian tinggal kita ikuti, mana nih? Nah, tinggal kita ikuti langkah-langkah yang ada di help centernya Instagram ini gitu. Nanti kita disuruh memeriksa akun email kita yang kita gunakan untuk melakukan registrasi, kemudian meminta tautan login ke Instagram, kemudian akan meminta kode keamanan, memverifikasi identitas dan lain-lain. Udah, tinggal diikutin saja gitu. Sehingga kita bisa melakukan pengambil alihan kembali akun Instagram kita ke diri kita lagi gitu. Oleh karena itu ingat, aktifkan tuh factor authentication dulu. Bikin email untuk melakukan registrasi itu email yang bisa kita akses. Dan jangan lupa bikin password yang kuat, jangan password yang gampang dihack juga sama orang gitu. Sehingga ketika orang berhasil melakukan pengambil alihan akun kita, mereka tidak akan bisa ngambil alih email milik kita gitu, yang kita kuatkan dengan password yang cukup kuat. Itu dari Instagram. Selanjutnya dari WhatsApp gitu. Nah, dari WhatsApp ini tidak ada menu di WhatsApp-nya gitu. Jadi kalau misalkan akun kita ini di take over oleh orang lain gitu, cara satu-satunya kita kirim email ke WhatsApp. Kita kirim email ke alamat support@whatsapp.com gitu. Jadi kita kirim email ke support@whatsapp.com gitu. Nah, dari situ kita ceritakan bagaimana kronologis akun kita bisa diambil alih, akun kita ini apa, kapan diambil alih gitu. Tampilkan attachment, kirimkan juga screenshot gitu. Pokoknya semua informasi yang mendukung kita itu tampilkan di sana gitu. Nah, setelah kita kirimkan, nanti tim dari WhatsApp akan melakukan review, pengecekan gitu. Nah, kalau mereka merasa bahwa itu memang benar-benar akun kita, nanti akan bisa dikembalikan ke
kita lagi gitu, akun WhatsApp yang kita miliki. Ya mungkin butuh waktu sih gitu, butuh waktu 3 hari, seminggu atau beberapa minggu begitu. Tapi minimal kita sudah usaha dan mereka akan melakukan review dan bisa mengembalikan akun yang kita miliki. Nah, Sobat Cyber, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Memang agak teknis ya, mirip-mirip tutorial, tapi sebenarnya sangat simpel sekali gitu. Caranya supaya akun kita ini aman, ya udah, aktifkan two factor authentication plus settingan-settingan lain yang mendukung supaya akun kita ini susah diambil alih oleh orang lain. Kalau Sobat Cyber suka konten ini, seperti biasa, silahkan like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan update konten-konten terbaru dari Ruang Cyber. Kalau Sobat Cyber tidak suka, atau ini nggak bener nih, ini nggak menarik, ya sudah nggak apa-apa, silahkan dislike gitu. Atau misalkan Sobat Cyber dislike, bisa tulis di komen, kenapa kok dislike gitu. Atau misalkan suka atau ingin tambahan lain, silahkan komen gitu. Apa yang diinginkan gitu. Sehingga kita bisa membangun channel Ruang Cyber kita ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di konten-konten yang menarik berikutnya. Salam Cyber Indonesia.